senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, barokah, ismah, inayah serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mobil khusus tentunya yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Haji Fuad Hasan selaku Ketua Mushola Al-Ittihad beserta Bapak Haji Eki Baihaqi selaku bendahara daripada Mushola Al-Ittihad, juga sekretaris Mushola Al-Ittihad, dan segenap para pengurus-pengurusnya yang lain yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Haromain bin Ki Haji Muhammad Ghazi bin Haji Qasim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Al-Ustaz Haji Abdul Hamid, dan masih banyak lagi yang lainnya yang mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini selalu mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yakin dengan sebab kita hadir di majlis ilmu, kita hadir di majlis zikir, manakala kita punya dosa, dosa kita diampuni nama Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita banyak kebutuhan, hajat, mudah-mudahan dikabulkan hajat dan kebutuhan kita. Mudah-mudahan dengan sebab kita hadir di tempat ini, insya Allah ganjaran pahalanya besar sekali. 1000 rakaat itu udah pasti dapat. Sulit Bapak Saudara untuk mendapatkan yaitu pahala 1000 rakaat. Kita nggak mampu untuk melakukan sholat 1000 rakaat, tapi kita bisa dapat dengan sebab kita hadir di tempat ini. Makanya saya selalu berusaha semaksimal mungkin. Hujan pun kalau bisa saya hadir. Yang penting satu syaratnya, saya memang tidak dalam keadaan lagi tugas melaksanakan ibadah umroh. Itu begitu aja. Jadi kalau saya ada di rumah dulu, emang sejak saya masih ada Kiai Haji Muhammad Ghazi, saya udah janji bismillah saya mau istiqomah. Jadi cukup lama saya tugas di sini. Jadi beliau Ustaz Haji Muhammad Ghazi dulu, terus Al Ustaz Haji Sadeli datang ke rumah ketika orang tua saya masih sakit. Waktu itu orang tua saya masih sakit. Tapi Kiai Haji Muhammad Ghazi dengan Bang Haji Encat datang ke rumah. Tolong selama orang tua antum lagi kurang sehat, antum yang ngisi. Seperti itu. Waktu itu saya ingat banget orang tua saya dirawat di rumah sakit Medika Permata Hijau saat itu. Jadi beliau datang, nggak apa-apa, udah isi aja pengajian. Namun minggu ketemu minggu, bulan ketemu bulan, akhirnya pada bulan Muharram orang tua saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tuh kata Kiai Muhammad Ghazi, udah lanjutin aja, lanjutin. Saya bilang bismillah, insya Allah karena memang ini amanah atas nama pengurus dan kiai kita beserta jamaah, akhirnya saya lanjutkan. Dan tanpa terasa Masya Allah, dari tahun 2000 sekarang udah tahun berapa? 2023. Cukup lama. 23 tahun Pak Haji Sayan saya di sini udah. Sebelumnya kan orang tua Orang tua juga dah lamanya saya kagak tahu dah. Mungkin Pak Haji Sayan, terus orang-orang tua di sini nih banyak nih dulu. Pak Haji Eki juga paham dah tuh. Nah, seperti itu. Nah, sekarang yang tua-tua ini udah pada kagak ada nih. Penggantinya banyak.
anak-anaknya. Makanya saya selalu berharap jangan sampai yang tua-tua udah habis selesai, kemudian yang muda kagak ngelanjutin. Ya udah, wassalam, gulung tikar, tutup, ya digembok ini ya musola. Tapi alhamdulillah ya tetap mudah-mudahan kita bisa menjalankan thariqah orang tua kita. Ya, jadi Bapak, Saudara, ayo punya kewajiban kita untuk melanjutkan ini pengajian. Pengajian malam Selasa, Pak. Ini pengajian lama. Ceritanya kata Kiai Muhammad Ghazi, lama ini. Ya, dulu belum di musola. Ya, dulu masih di perumahan. Wah, kalau di perumahan lamaan lagi dah. Ya, begitu. Emang nih ceritanya lama. Saya sempat diceritain sama Kiai Muhammad Ghazi. Nah, saya aja udah 23 tahun. Ya, nah itu. Jadi dulu di sini masih ada ya Ustaz Oji, masih ada Bang Haji Encan. Ya, beliau berdua. Tuh ada Bang Haji Sopa lagi ya. Ya, Bang Haji Sopa. Itu ya, jadi sekarang mereka semuanya udah tidak ada. Nah, jadi artinya nih kita punya kewajiban. Makanya jangan sampai ya kita ya lepas tanggung jawab. Apalagi kita tinggalkan ini pengajian. Kita berdosa dengan orang-orang tua kita. Dosanya gedean lagi itu. Ya, makanya Ustaz Haromain saya bilang, antum Ustaz Haromain ayo ngelanjutin. Ya, beliau juga repot sebenarnya, tapi alhamdulillah malam Selasa beliau udah mulai istiqomah. Insya Allah berkah nanti. Insya Allah berkah. Nah, seperti kita ngelanjutin orang tua masalahnya. Orang tua kita yang di alam barzah senyum tuh. Senyum. Insya Allah senyum. Ya, dulu Pak Haji Kosim. Nah, ini ya Pak Faisal yang lanjutin. Terusin Faisal. Itu orang tua ente di alam barzah senyum terus. Ya, alhamdulillah malam Selasa ternyata anak saya ngelanjutin. Nah, Bang Latif, orang tuanya dulu aktif bener ya. Ente lanjutin terus, jangan sampai tidak. Nah, seperti yang lain-lain juga begitu. Ya, jangan tadinya orang tuanya aktif, anaknya nggak ada yang mau datang ke musola sekarang. Ya, jangan bilang sibuk, semua orang sibuk. Ya, saya aja sibuk ya. Bang Udin sibuk nggak? Sibuk ya. 24 jam nih orang sibuk semuanya. Ya, Pak Haji Eki juga sibuk. Tapi setiap malam Selasa, ayo kita buatkan waktu. Nah, ini mudah-mudahan nanti habis Lebaran saya berusaha mohon kepada pengurus musola buat undangan. Ya, ini pengajian supaya lebih takmir lagi. Ya, ini kalau setiap orang bawa satu orang lagi, ya insya Allah lebih padat lagi. Ya, jadi Pak Haji Sayan doain biar sehat nih Pak Haji Sayan ya. Nah, begitu. Jadi nanti habis Lebaran Ustaz Haromain tolong dibuat undangan sehingga biar ini malam Selasa lebih semarak lagi. Ya, tanggung jawab kita semuanya. Orang-orang tua kita insya Allah itu istabsyaru, mereka bahagia, senang. Kenapa? Kegiatan yang pernah dirintis ternyata dilanjutkan oleh anak-anak keturunannya. Termasuk mantu, bagus ya. Saya bukan anak mantu, ya nggak apa-apa. Termasuk tetangga yang ada di kawasan Musola Al-Ittihad. Ayo kita bergabung bersama. Ya, kalau sekarang udah tanggung dah, katanya udah ditutup sekarang ya. Nah, insya Allah nanti mudah-mudahan Allah panjangkan umur nih, kita semuanya sudah istiqomah, alhamdulillah, tinggal kita ajak yang lainnya. Sehingga malam Selasa mudah-mudahan nanti bisa lebih dari ini. Ini udah banyak Bapak Saudara, alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan nanti malam Selasa habis Lebaran bisa lebih banyak lagi. Bisa kira-kira? Siap kira-kira? Insya Allah. Namanya juga amar ma'ruf nahi munkar. Kita kan ingin dakwah, ingin amar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan saya berharap ya Ustaz Haromain, Bapak Haji Fuad Hasan, Bapak Ustaz Haji Abdul Hamid, kemudian Bapak Haji Eki dan yang lain-lainnya, Bang Yahya ya. Nah, ini mudah-mudahan insya Allah ayo tanggung jawab kita semuanya. Sehingga
malam Selasa lebih semarak lagi. Insya Allah. Karena pahalanya gede banget Bapak Saudara. Ya, kita kalau sholat 1000 rakaat saya tanya, ya mungkin nggak ada yang berani nunjuk kali. Ya, Bang Sa'du nih kalau malam sholatnya berapa rakaat? Tuh dia ketawa doang ya. Iya. Iya, 4 rakaat ditambah sama ba'di ya dah 2 rakaat. Sholat witir pernah 11 rakaat. Tuh kagak. Paling-paling berapa? 3 rakaat, 2 rakaat plus 1 itu udah cakep banget ya. Udah cakep bener. Jarang di antara kita nih yang sholat witirnya 11 rakaat. Ya, coba nunjuk. Yang setiap malam witir 11 rakaat nunjuk. Tuh nggak ada yang nunjuk kan? Ya, mungkin karena malu. Sebenarnya saya 11 rakaat Ustaz. Nah, begitu. Ya, susah. Ya, sholat malam kita bangun malam dapat 2 rakaat aja udah alhamdulillah. Tapi dengan kita hadir di majlis ilmu, insya Allah pahalanya lebih besar daripada 1000 rakaat. Nah, mudah-mudahan nih kita terus istiqomah, ya istiqomah. Mudah-mudahan Bapak Saudara orang yang rajin hadir majlis ilmu hidupnya berkah. Ya, berkah itu bukan dilihat dari rezekinya doang. Ya, jadi berkah itu dari segalanya, dari berbagai aspek kehidupan. Nah, begitu. Jadi ukurannya bukan cuma ya rezeki. Ini kadang-kadang kita lihat rezeki doang, enggak. Ya, jadi berkah itu dari berbagai aspek kehidupan. Ya, jadi insya Allah kita yang suka hadir di majelis ilmu nanti hidup kita berkah, keluarga kita berkah, anak-anak kita jadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Tuh yang ada di tetangga-tetangga kita yang malam Selasa yang belum hadir, nah mudah-mudahan habis lebaran kita pada ajakin tuh ya. Kita undang, ya namanya ngajak, kita undang, gak apa-apa. Ayo kita undang. Mudah-mudahan nanti bisa lebih banyak lagi. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, malam hari ini kita akan tawakufkan nih pengajian. Emang kenapa? Karena udah satu tradisi kebiasaan di kita, di masjid, di musola, bahkan di majlis-majlis taklim yang lainnya. Ya, itu biasanya kalau mau datang bulan suci Ramadan, ya itu pengajian-pengajian rutin mingguan, ya itu biasanya diistirahatkan. Kenapa? Kita ingin fokus kepada ibadah puasa. Ya, sebab kita nih kalau habis maghrib puasa udah kagak sempet lagi kumpul begini, udah siap-siap untuk melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih. Namun insya Allah Pak, nanti ya pengajian ini ditutup, tapi ilmu yang kita kaji selama di luar Ramadan, ini ilmu kita amalin, khususnya saat-saat kita mengisi padilah-padilah yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan. Karena ibadah tanpa ilmu itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Artinya ilmu plus amal penting. Amal harus pakai ilmu juga penting. Ini kita udah punya ilmu, tinggal diamalin. Ya, sekarang kita mengamalkan, ini udah ada ilmunya. Nah, ini yang punya nilai dan punya kualitas ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilahnya tarhib Ramadan. Artinya kita menyambut bulan Ramadan dengan penuh ya kegembiraan, hati yang lapang, ada rasa suka, ada rasa bahagia. Itu namanya tarhib Ramadan. Itu kata-kata tarhib dari kata-kata rohaba. Rohaba yurahibu tarhiban. Ikut wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ya, jadi rohaba yurahibu tarhiban. Ya, artinya
kita menyambut bulan Ramadan dengan hati yang lapang, dengan hati yang senang, dengan hati yang gembira. Bahkan kita ucapkan ahlan wa sahlan, ya wa marhaban, ya syahrul Ramadan, ya syahrul siyam, ya syahrul qiyam, ya syahrul Quran. Nah itu begitu, karena kita senang, bahagia, sehingga kita bilang selamat datang bulan Ramadan. Ya wahai Ramadan, bulan yang memang di siang harinya kita diwajibkan berpuasa, di malam harinya kita disunahkan untuk qiyam, dan juga bulan Ramadan yang memang itu adalah bulan ya Al-Quran. Nah itu artinya ya banyak slogan-slogan dalam arti kita ingin menyambut, menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Kan otomatis kita senang, bahagia. Ya, karena kita ya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu ketika datang Ramadan pasti merasa gembira, senang. Beda dengan orang munafik. Kalau orang munafik bukan tarhib Ramadan, tapi tarhib Ramadan. Pakai he. Beda ya. Ada yang tadi saya bilang, ada tarhib pakai ha, ada tarhib. Nah tarhib nih dari kata-kata ya sama sih, ya itu ikut wazan fa'ala juga. Ya kalau tadi apa tadi? Ya tarhib pakai ha, tarhib. Ya kalau ini ya tarhib pakai ha. Artinya nakut-nakutin. Nakut-nakutin datangnya bulan Ramadan. Itu namanya tarhib. Ya, tarhib. Dari rohaba pakai ha. Rohaba yurohibu tarhiban. Pakai ha. Makanya jangan salah. Jangan tarhib Ramadan. Kalau tarhib Ramadan nakut-nakutin. Awas, Ramadan dikit lagi datang. Lu lapar lagi dah lu entar. Tuh begitu siang kagak makan, ya kagak ngerokok, ya begitu. Pokoknya siang lapar, siang haus. Tuh. Makanya ada orang-orang munafik, orang-orang yang beriman tapi nggak baik keimanannya. Dibilang ya Ramadan mau datang lagi, pakai begitu ngomongnya. Iya, iya Ramadan mau datang lagi. Kan mestinya begitu ya. Alhamdulillah sebentar lagi Ramadan mau datang. Saya seneng banget, saya bahagia benar bisa kembali alokasi umur panjang bisa puasa Ramadan. Itu orang beriman begitu. Ini enggak. Ya Ramadan mau datang lagi. Tuh begitu. Ini kira-kira Bapak adanya di mana nih? Ya, apa tarhib, apa tarhib? Pakai ha apa pakai ha? Pakai ha. Iya, jangan salah Bang Udin ya. Iya, jangan tarhib. Tuh, takut banget sama Ramadan. Ya Ustaz, ntar perut saya sakit lagi dan imahnya kumat lagi. Udah takut begitu. Ya, udah takut sakit aja. Padahal kata Nabi, sumu tasihu. Puasa kamu, pasti kamu akan sehat. Ya. Itu kata Nabi, puasa kamu, pasti kamu akan sehat. Nah orang-orang yang benar-benar menjalankan ibadah puasa sesuai dengan sunnah, sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh Rasulullah, ya tidak menambahkan, tidak mengurangi, insya Allah sehat. Ya, buktinya Nabi bilang sumu tasihu, ya puasa kamu, mudah-mudahan kamu nanti akan sehat. Sehatnya jasmani plus rohani. Jadi dua, jasmaninya sehat, rohaninya sehat. Masya Allah. Makanya kita senang, bahagia. Makanya Ramadan itu Bapak Saudara, kita kenal ada dua ibadah yang tak bisa dipisah-pisahkan. Ada yang namanya syam, ada yang namanya qiyam. Syam artinya puasa. Puasa itu artinya apa? Imsak, menahan. Ya, dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Apakah
dia nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh melakukan hubungan suami istri di siang hari, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu namanya siam, puasa. Bahkan ya kalau ulama-ulama tasawuf bukan sekedar menjaga daripada hal-hal yang dapat membatalkan puasa, tapi juga menjaga benar dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Tingkatannya udah tinggi dah tuh. Bukan sekedar gak makan gak minum, tetapi dijaga benar selama di berpuasa. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan pahala puasa. Bohong, jangan. Ini ada orang puasa, bohong jangan terus. Ya, ini dari segi ilmu tasawuf nggak ada artinya. Ya, walaupun bohong kagak batal puasa, itu masih puasa, nggak batal emang. Cuma bohong udah 3 kali tadi dia. Ya, nah itu nggak ada pahalanya. Jadi dari ilmu tasawufnya itu tinggi. Kita harus benar-benar laksanakan. Jangan berbohong, jangan ngomongin orang, keaiban orang. Kita lagi puasa, keaiban orang kita ceritain. Nggak boleh. Habis sholat subuh, jalan pagi, ngobrol-ngobrol. Akhirnya habis ngobrol merembet dah. Kenal merembet? Ya, merembet ngomongin keaiban orang. Ya, perut masih kenyang, tapi pahala puasanya udah habis. Kan yang begini sayang-sayang. Ya, nggak boleh tuh Bapak Saudara. Orang yang udah ngikutin ngaji, yang begitu-begitu jangan tuh. Ya. Ya, jadi bohong, ngomongin orang, pokoknya hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita tinggalkan benar, sehingga nanti puasa kita jangan masuk dalam kategori kamin so'imin laisalahu min siyamihi illal ju'ul atas. Berapa banyak orang yang berpuasa cuma lapar dan haus saja. Tuh, haus, ya pantas haus, kagak minum dari pagi. Ya lapar, ya pantas lapar, nggak makan dari pagi sampai ya sore hari. Tapi nggak dapat pahala puasa. Kenapa? Karena ya dia tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah itu, makanya ayo kita mulain merubah ya puasa kita yang lebih berkualitas. Jadi puasa tahun ini kita harus lebih baik lagi dari tahun kemarin. Dan orang yang beriman memang begitu. Jadi setiap hari dia harus meningkatkan kualitas ya keimanannya, ibadahnya, ya ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hari ini harus lebih baik dari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Puasa tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kita puasa udah full, alhamdulillah. Ya tahun ini ya mesti full. Ya. Tarawihnya tahun kemarin bagaimana? Kurang 3 hari. Nah, kenapa tuh 3 hari? Kita lihat evaluasi. Kenapa tahun kemarin saya tarawih tidak full? Nah, ini mudah-mudahan nanti tahun ini nih jangan sampai kita tinggalin. Ya, malam pertama sempurna baik, malam kedua sempurna baik, terus sampai malam yang terakhir. Karena memang malam-malam Ramadan mulia semuanya. Ya, enggak ada yang kagak mulia. Lebih-lebih memang di 10 malam yang terakhir. Dan Nabi menganjurkan ya, jadi beda dengan bulan Zulhijjah. Kalau bulan Zulhijjah malam pertama sampai malam 10 yang paling mulia. Ya, berdasarkan firman Allah wal fajri walayalin ashr. Ya, demi waktu fajar dan 10 malam pertama. Nah, itu bulan Zulhijjah. Kalau bulan Ramadan malam pertama, malam kedua, terus ya itu malam-malam yang penuh kemuliaan semuanya. Namun di 10 malam yang terakhir lebih lagi. Ya, jadi lebih istimewa lagi. Artinya ya semakin akhir Ramadan ibadah kita semakin kuat, bukan semakin menurun.
tapi semakin meningkat. Nah, ini yang belum terlihat di masyarakat kita. Ya, biasanya jamaah mushola al-ittihad malam pertama ramai, malam kedua insya Allah masih. Seminggu udah ada perubahan yang signifikan. Terakhirnya, nah itulah segitu kita bisa lihat. Nah, begitu. Jadi sekarang roba. Jadi malam pertama udah bagus, sempurna, kedua sempurna. Nah, 10 malam yang terakhir harus lebih sempurna. Tuh, karena itu malam final. Ya, yang final udah habis-habisan dah tuh. Ya, jadi kita benar-benar harus memporsil segala kemampuan kita di 10 malam yang terakhir, karena kita akan berpisah dengan bulan yang sangat mulia, yang sangat istimewa. Begitu ya Bapak Saudara. Ya, jadi siang harinya kita diwajibkan siang. Nah, ada lagi yang kita kenal dengan qiyam. Nah, kalau qiyam hukumnya sunnah, tapi walaupun sunnah ini sangat mulia, jangan ditinggalin. Kalau siang wajib, kalau qiyam malam hukumnya sunnah. Sehingga Nabi bilang man somahu wa qomahu. Tuh, jadi ini dua ya disebut tapi satu kesatuan. Man somahu wa qomahu imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi wa fi riwayatin kharaja min dzunubihi kayauma waladathu ummu. Jadi artinya siapa yang berpuasa di siang harinya dan dia qiyamul lail di malam harinya semata-mata karena iman dan mengharap ridha Allah, maka nanti dosa orang tersebut akan diampunkan. Bahkan dosanya nanti setelah diampunkan habis bersih seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Artinya nggak punya dosa sama sekali. Nah, ini qiyam artinya kan kita apa sih qiyam? Qiyam itu melek, kagak tidur, itu namanya qiyam. Ini kadang-kadang kita puasa banyakin tidur. Ya, mestinya puasa kurangin tidur. Ini ada orang puasa, ya dikit-dikit mau tidur mulu. Ya, kenapa? Dia bilang, Ustaz, alhamdulillah saya tidur ngamalin hadis. Dibilang begitu. Hadisnya apa? Naumus shaim ibadah. Bilang begitu. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Ini lihat dulu nih hadis apa bukan? Ya, naumus shaim ibadah itu ya ada yang bilang bukan hadis. Ya, apalagi dibilang sahih. Hasan aja enggak, dhaif aja enggak. Ada yang bilang ini maudhu. Hadis maudhu. Palsu buat orang-orang yang malas. Ya, tidur. Ya, apa sih tidur? Kan tidur orang lagi puasa ibadah. Oh, jadi ibadahnya tidur mulu. Ya, habis sholat subuh tidur. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Ya, itu nyanyian siapa itu? Mang Surip, ya. Begitu kata Bang Jenal, ya. Jadi jangan sampai kita begitu. Ya, boleh tidur kalau udah memang waktunya istirahat. Insya Allah napas-napas kita jadi nilainya ibadah. Insya Allah. Sebab tidur siang aja ibadah, qailullah itu kalau memang diniatkan malamnya tahajud. Lah kalau siang tidur, malam tidur juga, ya itu tidur bukan ibadah. Kebanyakan tidur namanya. Ya, jadi kita programkan di bulan Ramadan dengan amal-amal yang baik. Jadi kalau malam hari jangan banyak tidur. Ngapain? Baca Quran. Jam 2 udah bangun. Jam 11 belum tidur. Jam 2 udah bangun. Ya enggak hitung-hitungan. Ya kadang-kadang hitung-hitungan. Ya Allah saya tidur baru 1 jam. Siangnya ayo balas dendam. Balas dendam akhirnya. Jangan. Sama makan juga begitu. Ya siang nggak makan. Malam balas dendam. Nah ini namanya bukan orang puasa. Cuma sekedar ganti jadwal makan. Nggak boleh.
Kita Pak jangan hanya ganti jadwal makan. Pagi enggak makan, siang enggak makan, sore enggak makan, ntar malam balas dendam namanya. Ya, nah itu enggak boleh. Ya, jadi mudah-mudahan nanti kalau kita puasanya benar-benar imanan wahtisaban sesuai dengan sunnah yang dianjurkan sama Nabi. Ya, kalau mau makan sekedarnya aja. Ini perut minimal bagi 3. Sulusun li ta'ami, wasulusun li syarabi, wasulusun li napasi. 1/3 buat makan. Boleh isinya dah tuh nasi dan sejenisnya. Nomor 2, 1/3-nya lagi isiin buat air. Nah 1/3-nya lagi kosongin. Buat apa? Buat napas. Tuh begitu, sehat insya Allah. Ya, itu yang kata Nabi sumu tasihu, karena perut kita ini benar-benar enggak terlalu kenyang. Ya, diatur sedemikian rupa. Jangan aji mumpung pas dengar suara azan, udah segelas gentong. Ya, belum lagi yang lain. Ya Allah, ini mah puasanya bocah. Ya, puasanya anak-anak. Nah kita udah nggak boleh di kelas yang begitu. Ya cukup ambil 3 butir korma, makan, minum, langsung sholat maghrib berjamaah. Soal masih lapar, tinggalin aja udah. Itu hawa nafsu namanya. 3 butir korma udah cukup. Bismillah, baca doa yang benar. Mudah-mudahan dengan saya ya buka puasa dengan korma ini, ya Allah berikan kekuatan kepada saya untuk ibadah, berikan saya sehat buat ibadah. Begitu minta sama Allah. Ya, dan minta minum, ya Allah dengan air ini mudah-mudahan Kau berikan saya sehat buat ibadah. Dah langsung ke musholla, sholat maghrib berjamaah. Nah seperti itu ya. Kalau mau makan nanti sekedarnya aja, jangan banyak-banyak itu makan. Doanya yang banyakin. Mudah-mudahan dengan makan ini ya Allah saya jadi kuat ya, saya jadi rajin ibadah. Insya Allah begitu. Ini kadang-kadang kita makan ingat ya, kalau udah tahag doang baca alhamdulillah. Belum tahag kan gak pernah baca alhamdulillah. Ya udah alhamdulillah. Masa tahag ya mau baca alhamdulillah nungguin tahag doang. Ya, jadi kita ngelihat piring aja menasi udah ya, alhamdulillah. Allah berikan nikmat yang begitu besar. Saya bisa makan nasi. Lauknya alhamdulillah ada tempe, ada tahu. Jangan bilang tahu lagi, tempe lagi. Mana syukurnya kepada Allah? Syukur dulu. Alhamdulillah. Begitu ya. Ini belum apa-apa. Dah ini lagi. Jadi kita nggak pernah syukur. Nah yang begini-begini kita pelajari. Jadi belum makan aja udah dapat ganjaran pahala. Ya kita baru melihat aja. Alhamdulillah Allah, terima kasih Allah, Kau telah berikan rezeki kepada saya. Masya Allah. Ini nasi udah ada di piring. Ya itu kan adanya di mana? Di sawah, di desa, padi jauh ya. Tapi bisa menjadi nasi. Kan istimewa namanya. Ya, nah ini yang begini-begini kita syukuri. Jadi bulan makan aja udah dapat pahala. Nah, mari kita jadikan puasa kita lebih berkualitas. Bisa ya Bapak Saudara ya? Ya, kita isi dengan berbagai macam kegiatan yang baik yang kita mampu. Kalau kita bisa mampu baca Quran, baca Quran. Kalau bisa hatamin Al-Quran dalam waktu 1 bulan. Kalau nggak bisa, baca kulhu banyakin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, pegang tasbih baca kulhu. Ustaz saya kalau baca Quran belum bisa. Ya, baca kulhu. Bisa baca kulhu. Ya, udah banyakin baca kulhu. Ya, akhirnya laporan alhamdulillah selama bulan Ramadan saya baca kulhu ya 10.000. Saya dapat ya 50.000. Saya dapat 100.000. Nah, alhamdulillah. Itu pahalanya tidak kalah dengan orang-orang yang udah bisa menghatamkan Al-Quran. Yassiru wala tu'assiru. Kata Nabi, berikan kemudahan, jangan persulit. Ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu semampu kamu. Yang penting
manfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jangan banyak tidur, jangan banyak main catur, apalagi main gaplek ya. Nah, begitu. Masa habis sholat tarawih main gaplek, mana juga enggak. Ya, jangan. Megang tasbih. Ya, yang belum punya tasbih beli tasbih. Ya, Ustaz saya kagak biasa megang tasbih, pegang aja dah. Kalau udah megang ntar baca subhanallah. Anda udah kalau udah megang tasbih pasti yang dibaca subhanallah, nggak mungkin buset buset buset, nggak mungkin. Ya, karena tasbih yang dipegang. Nah, seperti itu. Jadi mau Ramadan beli tasbih. Ya, mudah-mudahan kita punya tasbih masing-masing. Insya Allah. Nah, mudah-mudahan ya dengan rasa senang dan bahagia ya kita sambut Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, sehingga mudah-mudahan Allah kasih kemudahan-kemudahan buat kita semuanya. Kita berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita nih yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan kembali badannya, sehingga mudah-mudahan bisa beraktivitas kembali dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pada bulan Ramadan mereka semuanya, kita semuanya orang beriman, sambut Ramadan dengan penuh kegembiraan dan kita syukuri. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan-kemudahan. Allah kasih kita taufik hidayah dan ma'unahnya. Dan nanti kita niatkan setelah Ramadan, setelah Idul Fitri, kita kembali lagi berkumpul setiap malam Selasa. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, ya, sebagai manusia biasa, saya yang setiap malam Selasa ya berkumpul dengan Bapak Saudara di sini, juga banyak tetangga-tetangga yang dengar suara saya mungkin merasa terganggu, mungkin ada yang merasa enggak enak ya dengan keberadaan saya, suara saya dan lain-lain sebagainya. Maka saya sampaikan tidak ada maksud lain, saya hanya melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dan manakala saya memang banyak dosa dan salah, mohon dibukakan pintu maaf zahir batin, besar kecil, sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon dimaafkan. Kalau sama tetangga-tetangga saya nggak tahu nih, tapi sama Bapak saya tanya semuanya. Kira-kira Bapak, saudara-saudara yang hadir pada kesempatan ini mau memaafkan segala dosa dan kesalahan saya? Saya tanya lagi, kira-kira Bapak saudara ya mau untuk memaafkan dosa dan kesalahan saya? Zahir batin? Amin ya rabbal alamin. Berarti saya bebas keluar dari musola Al-Ittihad, saya udah nggak punya dosa karena udah diampunin dosa saya, udah dibebaskan. Hablum minallah kita bisa usahakan ya dengan pribadi, tapi hablum minan nas harus saya tanya ya, karena saya sering berkomunikasi dengan Bapak saudara sehingga saya tanya, dan alhamdulillah Bapak udah memaafkannya. Nah, termasuk kita nih teman sama teman, saudara sama saudara, jangan ada yang pada ribut. Ya, jamaah sama jamaah jangan ada yang ribut, jangan ada yang melengos. Ya, assalamualaikum, nah, assalamualaikum, nggak mau, salaman nggak mau, jangan. Sebab orang marah nggak bakalan kaya, ya, gitu. Jadi kita hidup sama-sama. Ini saudara kita semuanya. Ayo kita saudara, nah saling memaafkan sehingga mudah-mudahan hati kita jadi bersih. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi di hari kiamat nanti nggak ada lagi manfaatnya harta, pangkat, jabatan. Ya, yang kadang-kadang kita sombong karena banyak harta, punya kekuasaan, punya jabatan, kita jadi sombong, angkuh. Nah, itu nggak ada manfaatnya lagi. Nanti ketika kita datang menghadap kepada Allah, nah itu yang paling penting apa? Hatinya bersih, qalbun salim. Nah, mudah-mudahan nih pada malam hari ini hati kita salim semuanya, bersih semuanya. Kenapa? Karena kita sudah saling memaafkan satu dengan
yang lainnya. Sehingga kalau kita bersih hati kita sama-sama, mau ibadah Ramadan lebih dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup saya kira ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di kamar mandi kan? Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Sayyidi Fasyami yang telah memberikan tausiah atau tawakuf pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa menjadi bekal kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kita bisa laksanakan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, siang dengan berpuasa, malam dengan qiyamul lail, juga dengan membaca Al-Quran. Hadirin sekalian, yang berikutnya yaitu bacaan tahlil, takmir, zikir, kemudian ditutup dengan doa. Mari kita awali membaca pengumpulan surat Al-Fatihah. Untuk pembacaan tahlil kami zikir akan dipimpin oleh Pak Ustaz Haji Abdul Hamid. Pada beliau kami persilakan. Bagi awal membaca pengumpulan surat Al-Fatihah dengan ikhlas, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan para bacaan Fatihah kita oleh orang tua kita, guru-guru kita, kakek dan nenek kita, wabil khusus para orang yang mewakafkan tanahnya untuk sholat pada hari ini, juga para perintis pengajian dan guru-guru dan orang-orang tua yang dulu pernah mengaji di sini. Mudah-mudahan apa yang beliau atau mereka dirikan perintis itu semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dari wasilah ampunan bagi mereka semua. Ya hari ini ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا
سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة Silakan Bapak, Saudara, sebelum kita berdoa, kita baca Fatihah sekali lagi karena ada infak sedekah untuk pembangunan pondok pesantren atau Al-Mubihun yang datangnya dari keluarga Ibu Wastati sebesar Rp500.000 diniatkan untuk almarhum Bapak Untung Adi. Ya, diniatkan untuk almarhum Bapak Untung Adi. Ya, mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh ya keluarga dikabul, diijabah oleh Allah. Dan mudah-mudahan Allah ya berikan kebaikan-kebaikan buat almarhum, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah ampunkan segala dosa dan kesalahan, dan pada akhirnya ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Dan sekaligus mohon doanya ini Ibu Wastatik insyaallah juga dia akan berangkat melaksanakan ibadah umroh nanti pada hari Kamis. Ya, ikut rombongan saya dengan Pak Haji Ali beserta istri dan ada beberapa jamaah yang kebetulan nanti pada hari Kamis tepatnya tanggal 2 itu ya akan melaksanakan ibadah umroh. Ya, kita akan berangkat dari Masjid Jami'at Thohiri selesai sholat subuh berjamaah. Ya, mohon doanya Bapak Saudara supaya saya dan jamaah ya diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan ibadah umroh baik pada saat di kota Mekah, di kota Madinah dan di tempat-tempat lainnya. Ya, berangkat sehat sampai pulang pun sehat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnait 'ala nafsik.
falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tansyarihu bihas sudur wa tahlu bihal umur. Sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'si wan nusyur. Innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa wasala ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajma'in. Allahumma awsil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu minal qur'anil azim wa ma ardabna minat tahlil wat tasbih wassalam wat taslim ala sayyidina Muhammadin raufur rahim fi hadzal majlisil mubarak hadiyatan minna wasilah wa rahmatan min mawahibi fadlika nazilah wa barakatan syamilah nuhdiha wa nuqaddimu ila hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sumila arwahi abai wa ikhwani wa zurriyyati wa qarabati minal anbiya wal mursalin wa ali kulli minhum was sahabati ajma'in sumila arwahil a'immatil mujtahidin wa muqallidin fid din sumila arwahil ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra'i wal mufassirin wa awliya'il kauni ajma'in khususan ila qutbir rabbani wal arif as-samadani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sumila jami' masyayikhina wa masyayikhina wa khusus ila al-marhumin wal marhumat min jamaah musalla al-ittihad awsilhum masawab zalika min ilaihim waj'alhu nuran yas'a wa yatala'u baina aydihim. Allahumma ij'alhu hijaban lahu minan nar wa sitran lahu minan nar wa kafafan lahu minan nar wa najatan lahu minan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Wakil Ustaz dan Ismail yang telah membantu doa. Saya selaku membaca mohon dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.